warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil nabiyyin wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat yang paling pokok tentunya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Amin. Jamaah salat yang dimuliakan Allah taala, mari kita sebelum memulai kajian kita doakan semua orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, atau sanak famili kita dan tetangga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada mereka. Kemudian Allah tempatkan mereka di sisi tempat yang terbaik. Demikian juga pada kedua orang tua kita yang masih hidup, saudara, sahabat, dan semuanya yang masih hidup ini. Semoga Allah berikan mereka ketenangan batin, kesabaran dalam menghadapi ujian ini, dan apabila sakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Untuk itu mari kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini kita bahas mengenai arti hidup di dalam Islam. Nah, semua manusia itu mungkin tanpa terkecuali siapapun juga pasti akan mengalami mati. Kalau demikian, lalu apa sebenarnya yang akan dituju oleh manusia di alam dunia ini? Apakah manusia hidup semata-mata hanya untuk bekerja, atau untuk berumah tangga, atau untuk bersenang-senang dengan harta yang dimilikinya, atau hanya untuk berkeluh kesah dalam kemiskinan? Kemudian ia lalu mati, tidak berdaya. Apakah setelah mati itu ia akan hilang, menguap seperti halnya api obor yang padam? Atau apakah manusia yang dilahirkan dalam ketiadaan itu akan mati dalam ketiadaannya pula? Bidaya, apakah berarti hidup manusia itu di sia-sia belaka? Nah, tentulah tidak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam banyak hal bahwa manusia akan terus ada dan tidak akan pernah menghilang atau menguap. Manusia akan mengalami kehidupan abadi di akhirat kelak. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa sesungguhnya yang dituju oleh semua manusia adalah akhirat. Jadi tujuan hidup kita ini adalah menuju kepada alam keabadian. Karena di dunia ini sifatnya fana, kemudian kita akan menuju alam keabadian, yaitu akhirat nanti. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, semua manusia pasti akan menuju ke sana. Nah, kita lihat di surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Tolong dibuka surat 23
ayatnya ayat 115. Coba dari mulai mana? Dari mulai ini si apa namanya? Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 115. Sudah dibuka semua? Surat 23, surat 23, jangan yang kecil. Seratus 115, surat 23, 115. Ya, udah ketemu semuanya ya. Bagi yang usia di atas 40 ya pakai kacamata. Ya, silakan. Apa namanya? Mas Dimas, ayo baca Dimas. 115 ya. 115. Jadi surat Al-Mu'minun suratnya surat ke-23. Ayatnya ayat 115. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Iya. Dua pernyataan Allah di sana. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia? Pertanyaannya kepada kita ini, pada manusia, karena Al-Quran ini sebagai petunjuk. Pertanyaan dari Allah itu, apakah kalian menciptakan kalian? Apakah kami, maksudnya Allah, menciptakan kalian dengan sia-sia? Dan bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Dua pernyataan tuh. Yang pertama, apakah diciptakannya manusia itu sia-sia? Yang kedua, apakah kalian sesungguhnya tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, kan bahwa tujuan hidup ini adalah untuk kembali ke ada Allah Subhanahu wa taala dalam alam akhirat. Selanjutnya di surat Al-Qiyamah surat 75 ayat ke-36. Silakan dibuka. Surat 75 ayatnya ayat 36. Tolong buka. Ayatnya ayat ke-36 surat 75 ayat ke-36. Udah ketemu? Surat 75 ayat 36. Ayo Mas Irfan, baca. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Nah, ya Allah menyampaikan nih bahwa apakah setelah kita mati itu kita tidak diminta pertanggungjawaban. Nah, ini kita harus menyadari bahwa ketika kita hidup ini adalah untuk mencari bekal di akhirat kelak. Nah, kemudian hasilnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Itu penegasan dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Selanjutnya kita lihat di surat Toha. Surat berapa? Surat 20 ayat 15. Coba lihat. Surat ke-20 ayat 15. Silakan dibuka surat 20. Surat 20 ayat 15. Udah ketemu? Panabhan, coba.
Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Ya, jadi kiamat itu pasti akan datang. Kita harus meyakini itu sebagai salah satu rukun iman itu ada percaya kepada hari akhir. Percaya kepada hari akhir, tapi Allah merahasiakan waktunya. Kenapa? Karena untuk itu supaya setiap saat manusia itu senantiasa untuk berbuat kebaikan, senantiasa untuk melaksanakan semua kewajiban yang disampaikan Allah SWT kepada kita. Dan pasti tiap-tiap diri kita ini akan dibalas sesuai dengan apa yang diusahakannya. Jadi, kita akan mendapatkan kebaikan kalau kita berbuat baik. Kita akan mendapatkan kemurkaan Allah apabila kita berbuat maksiat. Ini keyakinan yang harus tertanam dalam diri kita supaya apa? Supaya kita senantiasa ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah SWT di hari, dan kemudian kita akan mendapatkan balasan terhadap apa-apa yang kita usahakan di sini. Selanjutnya kita lihat di surat 29, surat Al-Ankabut, ayatnya ayat 64. Silakan dibuka surat 29 ayat 64. Surat Al-Ankabut surat 29 ayatnya ayat ke-64. Silakan dibuka. Dari sebelah kiri coba sekarang Mas Firman, Mas Prima, ya, silakan. Ya, jadi penegasan Allah lagi tadi bahwa tidaklah kehidupan di dunia ini hanyalah senda gurau. Artinya namanya juga kita main, pasti ada batas waktu. Kalau kita melihat anak-anak itu main tuh cepet capek atau kemudian namanya juga main, ya pasti dia mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu Allah menegaskan bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang benar-benar kehidupan kalau kita mengetahui. Artinya kalau kita meyakini bahwa kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya nanti setelah kita meninggal, dan tidak ada satupun orang yang luput ketika menghadapi akhirat nanti. Itulah namanya kehidupan yang nyata di akhirat kelak. Oleh karena itu, mari kita jangan terlena, sebagaimana juga di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-3 ya, kalau qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman gitu. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang tidak menyia-nyiakan, ya, dia berkata sia-sia. Nah, inilah yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 64, sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Lalu kita lihat juga surat Al-Isra surat ke-17 ayat 10. Silakan Pak Budi mau coba buka surat ke-17 Al-Isra ayatnya ayat ke-10.
dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka ajar. Ya, itu. Jadi orang yang tidak meyakini akan kehidupan akhirat pasti akan Allah azab. Kenapa? Karena dia tidak yakin terhadap kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu nyata, itu akan datang. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita yang sebaik-baiknya untuk menghadapi kehidupan akhirat ini. Karena Allah mengancam dengan ayatnya tadi bahwa kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Jadi keyakinan bahwa orang-orang yang tidak mau beriman kepada kehidupan akhirat pasti akan Allah azab di akhirat nanti. Selanjutnya kita lihat juga surat ke-17 lagi yang tadi, 17 ayatnya tapi ayat 19. Silakan dibuka. Ya, sekarang enggak, ayat 19. Ya. Siapa? Pak Agus sudah siap? Coba dibaca. Surat 17 ayat 19. Pak Sofyanto, ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada akhirata wa sya'alaha sabiyaha wa huwa mu'min faulaika kana sabayun masyhur. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Ya, jadi barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, jadi yang pertama tadi yakin bahwa akan ada kehidupan akhirat itu nanti. Yang kedua, dia meyakini dengan beriman, kemudian dia ada usaha untuk menuju ke arah itu, menuju ke kehidupan akhirat itu. Usahanya apa? Usahanya menyiapkan bekal, karena kita akan menghadapi kehidupan yang akhirat yang kekal di dalamnya. Kemudian ia beriman, syaratnya adalah beriman. Kalau tidak beriman, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Walaupun dia meyakini kehidupan akhirat, kemudian dia berbuat kebaikan, pasti akan sia-sia. Jadi yang pertama bersyarat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang sebenar-benarnya tanpa dia menyekutukan Allah sedikit pun. Maka mereka itu orang-orang yang usahanya akan dibalasi dengan baik, dengan kebaikan. Ya pasti sesuatu yang sesungguhnya nyata itu bahwa kehidupan akhirat itu ada, kemudian dia berusaha untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang tadi dengan berbekal kebaikan-kebaikan dan sungguh-sungguh untuk menuju ke arah itu. Kemudian ia tentunya beriman kepada apa yang diyakininya, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Nah, jadi keterangan singkat yang diuraikan di atas itu sekilas tampaknya sederhana. Namun apabila kita renungkan baik-baik, makna yang tersirat itu sangatlah dalam. Oleh karena itu, mari kita pahami hal ini dengan baik, karena inilah fondamen atau dasar-dasar yang paling utama untuk dapat menemukan dan mengerti kehidupan yang hakiki ini. Ada catatan mengenai ayat-ayat yang telah kita baca tadi dengan kita merenung sebagai jalan masuknya hikmah adalah akan jauh lebih baik bila kita menemukan kebenaran dari hasil
perenungan atau tafakur daripada menerima suatu kebenaran dari orang lain. Dalam pepatah barat disebutkan, I hear, I forget, I see, I know, I do, I understand. Menerima kebenaran dan menemukan kebenaran adalah sesuatu yang berbeda. Menerima kebenaran cukuplah dengan bertaklid atau mengikut saja. Sedangkan menemukan kebenaran hanya akan diperoleh melalui perenungan atau tafakur yang mendalam. Nah, sudah menjadi sunatullah bahwa kebenaran yang ditemukan itu sendiri ibarat mata air yang tak pernah kering. Sedangkan kebenaran yang kita terima dari manusia ibarat hujan di musim kemarau. Tentu saja yang dimaksud dengan kebenaran di sini adalah bukan kebenaran dalam konteks seperti 2 ditambah 2 sama dengan 4, tetapi maksudnya adalah kebenaran yang sifatnya memberikan pencerahan bagi jiwa ini. Misalnya saja perbuatan maksiat itu artinya sama dengan menandatangani kontrak untuk tinggal di neraka. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, janganlah kamu mengenal mengikuti kebenaran karena tokohnya, tetapi kenalilah kebenaran itu sendiri, niscaya kamu akan mengetahui siapa tokohnya. Jadi jangan kita menerima kebenaran dari perkataan seseorang, tapi percayailah bahwa kebenaran itu sehingga kita mengenal siapa yang memberikan pernyataan seperti itu. Kita lihat surat 2, surat Al-Baqarah ayatnya 269. Coba lihat surat Al-Baqarah surat 2 269. Sudah ketemu? Ya, 269 ya. 269. Oke, bagus kalau gitu. Silakan. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, jadi Allah itu memberikan, menganugerahkan hikmah ya. Jadi hikmah itu adalah kepahaman terhadap Al-Quran maupun As-Sunnah, itu hikmah ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dianugerahkan berupa hikmah pada siapa yang dikehendaki. Jadi Allah memberikan hikmah itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah, barang siapa yang diberikan atau dianugerahi hikmah itu, ia benar-benar dianugerahi hikmah atau karunia yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau memikirkan. Ya, ulil albab itu orang-orang yang senantiasa berpikir, bertafakur terus-menerus untuk memikirkan rahasia alam semesta ini. Gitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Gitu. Jadi diciptakan langit, bumi, pergantian siang dan malam, itu semuanya itu adalah bagi orang-orang yang berpikir, itu akan menjadi hikmah, gitu, pelajaran. Supaya apa? Supaya mendapatkan apa makna dari yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada untuk manusia ini. Dalam hal ini ada nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya hikmah itu mendudukkan orang-orang miskin itu di tempat
di tempat para raja. Tafakur ini sudah terbukti merupakan pelita hati. Orang-orang yang senantiasa bertafakur itu akan mendapatkan pencahayaan di dalam hatinya. Karena itu, apabila ia tidak dihidupkan, maka hati ini akan gelap gulita. Orang yang serius merenungi tentang apa-apa yang telah Allah ciptakan ataupun tentang sakaratul maut, misalnya siksa kubur maupun kesulitan-kesulitan yang akan dijumpai di hari kiamat kelak, niscaya akan mendapatkan pencerahan jiwa. Demikian besar keutamaan bertafakur sehingga Rasulullah SAW pun pernah bersabda, bertafakur sejenak lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Lalu mengapa Rasulullah SAW berwasiat demikian? Nah, ini kita duga bahwa semata-mata karena Rasulullah SAW ingin menyelamatkan umatnya agar kelak tidak dijadikan untuk isi neraka, sebagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat ke-7 Al-A'raf ayatnya 179. Coba dibaca surat Al-A'raf surat 7 ayatnya ayat 179. Ayatnya 179. Suratnya surat ke-7 surat Al-A'raf. Panjang juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل 179 itu satu. Oh iya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Terus dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak mempergunakannya untuk memahami ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. iya, jadi sesungguhnya Allah sudah menyampaikan statement pernyataan bahwa isi dari neraka itu akan diisi oleh manusia dari kalangan manusia dan jin. Kenapa? Karena dua-duanya sudah ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, walaqad khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sungguhnya diciptakannya jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi perintah beribadah itu sudah ada sejak manusia itu diciptakan, berikut juga jin yang diciptakan. Oleh karena itu dalam pernyataan ini sesungguhnya kami ciptakan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, ya, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat. Mereka mempunyai hati itu artinya ketika Allah berikan mereka hidayah atau hikmah, kemudian tidak dipergunakan hatinya itu untuk
memahami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu baik yang bersifat yang dalam Al-Quran maupun dalam alam semesta ini. Itu ayat-ayat Allah. Jadi semua tanda-tanda kekuasaan Allah itu di sekitar kita pun banyak sekali. Kemudian mereka mempunyai mata yang sesungguhnya, baik mata basir, mata hati kita, gitu, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian mereka mempunyai telinga, gitu, tetapi tidak pernah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kita bahagia ini, kita mempunyai telinga, kita mendengarkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Ini sebenarnya sebuah kebahagiaan bagi kita ketika kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu dianggap oleh Allah sebagai binatang ternak. Bahkan itu lebih sesat dari binatang ternak tadi. Ternak aja bisa digiring ke suatu tempat yang baik. Misalnya yang seseorang yang punya peternakan bebek misalnya gitu, dengan digusah gitu aja mereka akan menuju ke kandangnya, atau menuju, kalau berangkat mereka menuju ke sawah-sawah, mematang-patang sawah untuk mencari makanan, kemudian kalau sore mereka digiring untuk pulang. Itu binatang ternak ya. Misalnya kambing juga seperti itu. Tapi Allah SWT menyatakan bahwa orang yang tidak mau menggunakan hatinya, menggunakan matanya, menggunakan telinganya untuk melihat kekuasaan Allah, itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak itu sendiri. Mereka lah orang-orang yang lengah atau orang-orang yang lalai. Nah itu mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Sebagaimana ulama Hasan al-Basri pernah berkata bahwa tafakkur itu seperti cermin yang dapat menunjukkan kebaikan dan kejelekan. Dengan cermin itu pula manusia dapat melihat keagungan dan kebesaran Allah. Samping itu, dengan cermin itu pula manusia dapat melihat tanda-tanda yang diberikannya, baik yang jelas maupun yang samar, sehingga akhirnya ia dapat berlaku lurus artinya melakukan pekerjaan dengan lurus dan di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan pagi hari ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.